Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Tidak terasa sudah pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai mata kuliah ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep biaya produksi. Di pertemuan ke-11 ini, biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi sebab biaya produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan harganya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ongkos produksi adalah semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang siap untuk dipakai konsumen. Konsep biaya produksi. Salah satu maksimisasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan meminimisasi biaya produksi. Opportunity cost, selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Biaya eksplisit, pengeluaran aktual secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Biaya implisit, biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Dalam teori produksi dikenal adanya periode produksi jangka pendek dan jangka panjang. Maka dalam teori biaya produksi juga mengenal biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya yang terus berubah atau variable cost. Analisis biaya produksi jangka pendek. 3 konsep fungsi tentang biaya produksi yaitu 1. Biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC. 2. Biaya variable cost atau total variable cost TVC. Kita lihat di sini F output atau Q. 3. Total cost atau total cost TC sama dengan TFC plus TVC. Kita lihat di sini ada kurvanya biaya produksi TC, TVC, TFC, dan Q. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu yang mana biaya tersebut besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. Produksi jangka panjang, sedangkan dalam produksi jangka panjang, semua biaya adalah biaya berubah atau variable cost. Biaya berubah adalah biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari sedikit banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Biaya produksi dalam jangka pendek A, biaya tetap dan biaya variabel. Kalau dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel.
Biaya tetap. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output. Bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan. Biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya gaji tenaga administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan peralatan lain, sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka panjang, biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah output, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Yang termasuk dalam biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Jika digambarkan dalam kurva, maka pola biaya tetap total atau TFC, biaya variabel total atau TVC, dan biaya total atau TC dapat dilihat sebagai berikut. Biaya tetap total atau TFC, kita lihat di sini ada TC dan Q. Biaya tetap total atau TFC. Biaya tetap total atau TFC dilukiskan sebagai garis lurus atau horizontal, sejajar dengan sumbu kuantitas. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah output yang dihasilkan, besarnya biaya tetap total atau TFC tidak berubah, yaitu sebesar C. Biaya variabel total atau TVC. Biaya variabel total atau TVC adalah biaya yang besar kecilnya mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Gambar yang menunjukkan bahwa kurva biaya variabel total terus-menerus naik. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabel akan semakin tinggi. Kita lihat di sini, misalnya adalah pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Namun demikian, laju peningkatan biaya tersebut berbeda-beda, tidak konstan. Laju peningkatan mula-mula dari titik asal adalah menurun hingga titik A. Pada titik A, ini tidak terjadi peningkatan sama sekali. Kemudian sesudah titik A, laju kenaikannya terus-menerus naik. Biaya variabel total atau TVC, kita lihat di sini kurvanya ada TC, TVC, dan Q. Jika di antara biaya tetap dan biaya variabel dijumlahkan, maka hasilnya disebut biaya total atau TC. Jadi TC sama dengan TFC plus TVC. Total cost atau TC berada pada jarak vertikal di semua titik antara biaya tetap total atau TFC dan biaya berubah total atau TVC, yaitu sebesar C. Total cost kita lihat di sini kurvanya ada rupiahnya, total cost TVC, ada TFC, dan Q atau quantity. Biaya rata-rata, besarnya biaya tetap persatuan produk. AFC sama dengan TFC Q. AFC biaya tetap rata-rata, TFC biaya tetap total, dan Q adalah jumlah output. Biaya variabel rata-rata menggambarkan besarnya biaya variabel persatuan produk. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan rumus AVC sama dengan TVC per Q. AVC biaya variabel rata-rata, TVC biaya variabel total, dan Q adalah jumlah output. Berbagai konsep biaya kita lihat di sini. Konsep biaya, jumlah atau Q, FC, VC, TC, MC, AC, AFC, dan AVC. Kita lihat di tabelnya. Gambar AVC, biaya variabel rata-rata atau AVC. Ada biaya produksi, MC, AC, AVC, dan AFC, dan Q atau kuantitas. Pada gambar AVC dapat dilihat perilaku biaya variabel rata-rata, yaitu
menurun dengan cepat pada kuantitas produksi dan kemudian laju penurunannya semakin lambat sampai pada kuantitas produksi tertentu. Bila kuantitas produksi diperluas lagi, maka kurva AVC akan naik lagi dengan laju kenaikan yang semakin cepat. Biaya variabel rata-rata menggambarkan besarnya biaya variabel persatuan produk. Biaya rata-rata menggambarkan besarnya biaya persatuan produk. Besarnya biaya rata-rata persatuan produk atau AC dapat dihitung dengan rumus AC sama dengan TC per Q. AC sama dengan biaya total rata-rata. TC biaya total, Q jumlah output. Gambar AC biaya total rata-rata atau AC ada biaya produksi MC, AC, AVC, dan AFC serta Q. Biaya total rata-rata mempunyai perilaku yang sama dengan biaya variabel rata-rata, yaitu menurun dengan cepat pada kuantitas produksi rendah dan kemudian laju penurunannya semakin lambat sampai pada kuantitas produksi tertentu. Bila kuantitas produksi diperluas lagi, maka kurva AC akan naik lagi dengan laju kenaikan yang semakin cepat. Penurunan biaya rata-rata di atas disebabkan karena kenaikan produktivitas yang terjadi pada kuantitas produksi yang masih rendah. Semakin luas kuantitas produksi, semakin menurun produktivitas faktor produksinya, sehingga laju penurunan biaya rata-rata pun semakin lambat. Apabila produksi terus ditingkatkan dengan menggunakan skala pabrik yang sama, penurunan biaya rata-rata akan berhenti dan selanjutnya justru akan naik dengan laju kenaikan semakin cepat. Jadi, pada saat hukum kenaikan tambahan produksi atau law of increasing return berlaku, produktivitas naik, sedangkan biaya rata-rata menurun. Dan biaya rata-rata akan naik pada saat produktivitas faktor produksi menurun, yaitu pada saat berlakunya hukum penurunan tambahan produksi. Jadi pada saat hukum kenaikan tambahan produksi atau law of increasing return berlaku, produktivitas naik, sedangkan biaya rata-rata menurun. Dan biaya rata-rata akan naik pada saat produktivitas faktor produksi menurun, yaitu pada saat berlakunya hukum penurunan tambahan produksi. Dengan demikian, ada perilaku yang berkebalikan antara perilaku produksi yang dicerminkan pada kurva produksi dan perilaku biaya produksi yang dicerminkan oleh kurva biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.